Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang SWOT. Kita masuk ke EcoTalk episode keempat. Nah, apa sih SWOT ini? SWOT ini singkatan dari strength, kekuatan, weakness, artinya kelemahan atau kelemahan. Yang ketiga O, opportunity, artinya peluang, dan T artinya threat atau singkatan dari threat yang artinya kelemahan, ancaman. Astagfirullahaladzim, kelemahan mulu, ancaman. Nah, untuk apa sih SWOT ini digunakan? Nah, analisis SWOT ini berguna untuk para pengusaha atau pemilik usaha untuk menganalisis berkembangnya satu usaha mereka. Jadi simpelnya adalah cara untuk menganalisis perkembangan usaha. Nah, apa cuma untuk usaha aja sih SWOT ini? Menurut aku enggak. Bisa dikontekskan pada diri sendiri ya, selain dari usaha tadi. Oke, kita jabarin satu-satu ya teman-teman. S, strength dan juga W, weakness. Strength dan weakness ini termasuk di internal perusahaan. Jadi di internal usaha dagangnya masing-masing ya. Contohnya seperti apa nih ya? Seperti satu teamwork. Untuk membahas sebelum itu ya, internal itu sesuatu yang bisa diubah gitu loh. Jadi di dalam internal satu perusahaan itu pasti bisa diubah. Karena dalam satu perusahaan itu bisa diubah. Contoh yang bisa diubah seperti lokasi tempat usaha, terus tim yang mungkin agak kurang bisa berkontribut atau kurang bisa bekerja sama bareng, teamwork bareng seperti itu. Dan intelektual itu pasti bisa diubah ya teman-teman, dengan cara belajar. Nah, yang namanya juga usaha, pasti usaha itu gimana caranya supaya kelebihan bisa menutupi kekurangan atau kelebihan bisa mendominasi ya daripada kekurangannya gitu. Kalau yang tadi agak ribet ya, simpelnya sebenarnya kita ubah, salah gitu ya. Simpelnya kalau kita punya usaha, hal-hal yang bisa kita ubah itu termasuk dalam internal perusahaan. Contohnya ya, ini konteksnya ke dalam diri sendiri dulu deh. Ke dalam konteksnya diubah jadi diri sendiri. Simpelnya gini teman-teman ya. Mungkin aku ya nggak terlalu bisa untuk jelasin secara detail ya, tapi simpelnya kayak gini. Kita kan juga punya kelemahan dan kelebihan kan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mendominasiin yang kelebihan ini? Misalnya nih, aku kelebihan berbicara ya, cerewet lah ya. Itu mungkin kekurangannya. Tapi kelebihan karena banyak omong ini, ya gimana caranya supaya ini tuh menjadi kelebihan yang positif gitu loh, kelebihan yang bermanfaat. Contohnya kayak ngevlog ini. Nah, gitu menurut aku. Gitu sih teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya nih ya, opportunity sama threats, peluang dan ancaman. Opportunity dan threats ini termasuk hal-hal eksternal dalam perusahaan. Eksternal itu di luar perusahaan yang kita sendiri nggak tahu gitu loh. Hal eksternal yang mempengaruhi perusahaan yang kita sendiri tidak bisa menduga dan di luar kendali kita. Kita bisa memanfaatkan peluang dan juga menghindari dari ancaman, tapi kita tidak bisa merubahnya karena hal-hal eksternal itu nggak bisa diubah. Contohnya ya, simpelnya gini, kita bisa memanfaatkan tren sekarang atau sosial media yang sekarang, tapi kita tidak bisa mengubah
apa yang namanya laju dan juga pesaing. Contohnya ya, ini yang terjadi sama aku. Beberapa waktu lalu itu aku lihat satu tempat yang lumayan ramai gitu loh, karena pinggir jalan raya. Tempatnya itu pinggirnya persis, jadi kayak trotoar lah kalau di kota. Tapi kan ini nggak kota-kota banget gitu loh, masih agak pedesaan. Tapi di situ jalannya rame. Aku berpikir mau diriin warung minuman tuh, minuman aja. Jadi minuman beberapa macam warna atau jenis ya, itu yang kelihatan lah. Tapi setelah aku berpikiran kayak gitu nih, paling sekitaran 3-7 hari tiba-tiba ada yang jualan di situ. Jadi itulah, tadi aku dapat peluang meskipun lahannya apa ya, agak pedesaan, tapi itu sebuah peluang. Tapi ternyata di balik peluang itu juga ada ancaman, yaitu pesaing. Nggak cuma pesaing ya, ada yang namanya itu bukan tanah milik saya, jadi itu tanah milik negara, jadi ilegal. Yang kedua bisa dibongkar juga ya sama pemerintah, atau mungkin sama orang-orang yang iseng, karena aku sendiri juga nggak punya hak milik atas trotoar itu gitu loh. Nah, kalau konteksnya ke diri sendiri nih ya, hal-hal eksternal yang kita nggak bisa sadari atau kita nggak bisa kendaliin ya. Contohnya nih, kita kan setiap entah itu sebulan sekali atau sepekan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari mungkin adalah waktu luang setidaknya sejam. Nih, kenapa? Itu kan sebuah peluang sebenarnya ya. Peluang untuk belajar, berkarya, atau ngevlog seperti ini, atau memanfaatkan waktu untuk ngapain kayak hobi kalian ya. Tapi ancamannya apa? Ya mungkin gadget lah, mungkin pengen rebahan, atau apa malah tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, scroll Instagram mungkin ya, cuma untuk ngeliat-ngeliat yang lucu-lucu aja, atau emang lagi gabut. Kita nggak bisa mengendalikan. Kadang aku sendiri juga pernah ngerasanya pengen scroll doang, tapi nggak bisa menghentikan gitu loh. Itu kayaknya harus diperbaiki ya, nggak bisa kayak gitu terus. Nah itu sebenarnya tinggal mindset sih kalau kata temanku, dan aku juga nyoba, emang tergantung mindset kita. Kalau kita mengizinkan untuk scroll YouTube terus, scroll Instagram terus, ya kita akan pencet HP terus gitu loh. Tapi kalau di dalam pikiran kita tanamin, minggu ini harus punya karya satu, minggu ini harus latihan apa, minggu ini harus baca buku apa, itu pasti akan kelakuan, akan terjadi. Karena ya pasti banyaklah pepatah yang bilang apapun yang kamu bicarakan itu akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi habit, habit akan menjadi takdir. Menurut aku itu juga benar sih. Itu teman-teman. Nah, balik lagi ke SWOT. Biasanya kan SWOT ini cuma digunakan untuk orang manajemen atau orang yang punya kepentingan dalam mengembangkan usaha mereka. Tapi menurut saya alangkah baiknya sebelum memulai usaha itu kita kenali dulu diri kita sendiri, analisis diri kita sendiri dulu. Meskipun pakai SWOT ini nggak apa-apa gitu loh, karena ini relate menurut aku. Karena ini juga penting gitu loh, untuk mengenali diri sendiri. Gimana sih mengenali peluangnya kita, bisa di apa, terus kelebihan kita, kelemahan kita. Justru itu yang menurut aku ya akan membantu banget. Waktu aku awal mulai investasi pun juga aku lebih ke ngertiin diri sendiri dulu, kenal diri sendiri. Pengennya investasi yang cocok itu nggak perlu tanya ke orang menurut aku ya, tanya ke diri sendiri, lebih suka investasi di apa gitu menurut aku. Teman-teman mungkin ada dari teman-teman yang punya pemikiran lain, dan mungkin ada saran ya. Saya terlalu kaku karena belum terbiasa ngevlog sebenarnya. Dukung terus ya teman-teman. Nah, balik lagi ya tadi ke SWOT, aku mau nambahin sedikit. SWOT ini kalau dalam usaha biasanya untuk menganalisis dengan cara pandang yang baru. Biasanya kan analisis dengan cara lama mungkin nggak pakai SWOT ya, tapi pakai penelitian mungkin. Nah, SWOT ini juga berguna banget, nggak hanya di ya tadi ya, nggak hanya di perusahaan, di usaha, tapi ke diri sendiri juga sih menurut aku.
Itu teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Oke, selamat malam.